Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Minggu Info Kapit. Selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Marilah kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari puji Tuhan Allah dan bersorak-sorailah, muliakanlah namanya, Allah Khalid yang benar hingga akhir hayatku. Ku muliakan Tuhanku. Janganlah kita andalkan manusia di dunia, sikapnya selalu berubah, pikirannya tak tetap. Bila tiba ajalnya, pupuslah rencananya. Berbahagialah manusia yang berlindung padanya di dunia dan di surga. Berbahagia selamanya, serahkanlah hidupmu pada Tuhan Allahmu. Di dalam nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Mari kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Muliakan Raja Kasih, Juru Selamat manusia. Kini kita ahli waris dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat manusia. Muliakan Raja surga, Tuhan yang Maha Kuasa. Muliakan Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara bergantian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika Raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, Raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu?"
sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah dan baik dalam pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba. Datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus memanggil, dengarlah, Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang pergi jauh dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Dengarkanlah keluhannya yang tersesat dan terjerat. Pergi cepat, lepaskanlah, kembali pada Tuhannya. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, carilah, bawa pulang kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Pokok-pokok warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025.
Yang pertama nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Info Covid dengan topik Iman timbul dari pendengaran, manangsian natu mangiho doro hapor syaun. Diambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-16 sampai 21. Yang kedua, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini Minggu 9 Maret kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang telah disediakan. Yang ketiga, ibadah minggu variatif pada hari ini Minggu 9 Maret pukul 5 sore bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah variatif. Yang keempat, perayaan kebangkitan sekolah minggu sesuai dengan program sekolah minggu tahun 2025 pada hari Minggu tanggal 16 Maret minggu depan dalam ibadah 9.30 adalah puncak perayaan kebangkitan sekolah minggu dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Adapun rangkaian kegiatan praparheon sekolah minggu antara lain, yang pertama latihan menyanyi parheon sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, lomba parheon pada hari ini Minggu 9 Maret dilaksanakan lomba cerdas cermat Alkitab pada pukul 12.30 setengah 1 siang setelah latihan bernyanyi yang diikuti oleh kelas 3 sampai 7 di gedung gereja. Yang ketiga, Sabtu 15 Maret akan dilaksanakan gladi resik di gedung gereja. Diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan rangkaian acara parheon ini. Nomor yang kelima, jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu yang terlampir pada warta jemaat. Yang keenam, Partangyangan Week atau sektor hari Selasa tanggal 19 Maret jam 7.30 malam akan diadakan kebaktian week. Untuk week 2 akan dituan rumahi oleh keluarga Amang Temarbun Inang Borusi Galingging di konsistori. Untuk week 4 dituan rumahi keluarga Amang S. Sihite Inang Boru Marbun di GSG. Yang ketujuh, persembahan diakonia pada hari Minggu tanggal 16 Maret di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 kita akan menyerahkan persembahan diakonia menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakonia. Yang kedelapan, baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 30 Maret akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. Yang kesembilan, Konven HKBP Distrik 8 Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Maret pukul 10 pagi sampai selesai bertempat di HKBP Ancol Podomoro diadakan Konven Distrik yang diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga serta Ina Sarfat. Yang menjadi tuan rumah adalah HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Mampang, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Cibubur dan HKBP Ancol Podomoro. Yang ke-10, pendaftaran Sekolah Alkitab Perempuan atau SAP Distrik 8. Telah dibuka pendaftaran peserta baru angkatan ke-7 Sekolah Alkitab Perempuan Distrik 8 dengan syarat yang pertama mengisi formulir pendaftaran yang ditandatangani pendeta resort atau pimpinan jemaat. Yang kedua, membayar uang kuliah sebesar 300.000 dan perkuliahan akan dimulai tanggal 5 Maret dan akan diadakan setiap hari Rabu pukul 9 sampai pukul 1 siang. Bagi anggota jemaat khususnya kaum perempuan Huria yang ingin mendaftar dapat menghubungi Sekretaris Huria Amang Situa Desiagian atau dapat langsung ke kantor HKBP Distrik 8. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada warta jemaat.
Pesan sinode nanti akan dibacakan. Yang ke-12, warga sakit. Mari kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Amang Nata Desmanik yang dalam kondisi rawat jalan, Amang Pesta Robert Syahaan kondisi rawat jalan, dan Inang Nyonya Sinurat Boru Limbong yang dalam pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Kami akan bacakan pesan Sinode Distrik KKBP Distrik 8 DKI Jakarta kepada yang terhormat seluruh warga jemaat di HKBP Distrik 8 Jakarta di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja dan Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih yang menuntun dan memberkati gerejanya dalam seluruh arah pelayanan, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan menyertai HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dalam melaksanakan Sinode Distrik yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 3 sampai 4 Maret 2005 bertempat di Bogor. Sinode diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh mengumpuli seluruh materi rapat dan diikuti oleh 212 peserta yang dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Oloan Nainggolan STH. Dalam kesehatian, seluruh peserta mengikuti Sinode Distrik ini di bawah terang tema Berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-2b, dan subtema HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Melalui tema dan subtema ini, seluruh peserta dan seluruh warga jemaat HKBP yang ada di Distrik 8 Jakarta ini terpanggil untuk membarui diri melalui janji setianya, mengemban tugas panggilan di tengah gereja, dan untuk menjadi berkat bagi dunia. Dalam acara ini dengan penuh sukacita seluruh sinodestan menerima laporan pelayanan Pareses dan laporan Badan Audit serta bersama-sama mengumpuli rencana strategis HKBP Distrik 8 Jakarta dan juga menetapkan program dan anggaran tahun 2025 serta melalui sinode distrik ini juga peserta rapat membahas hal-hal mengenai orientasi pelayanan HKBP di tahun 2025. Tahun transformasi HKBP yang akan melakukan kegiatan seperti seminar pelatihan leadership, pelatihan database, serta penyeragaman laporan keuangan yang akan dikoordinir oleh panitia transformasi HKBP Distrik 8. Selain itu, Sinode juga menyerukan agar setiap huria dan resort proaktif dalam mensukseskan kegiatan ini sesuai dengan buku panduan tahun transformasi HKBP. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam Sinode akan dirangkum dalam daftar keputusan program dan anggaran tahun 2025 dan akan disampaikan kepada seluruh huria setelah dirumuskan oleh tim perumus. Kegiatan sinode diakhiri dengan ibadah untuk mengantarkan peserta kembali ke tempat pelayanan masing-masing serta mendoakan seluruh jemaat di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara khusus kepada warga jemaat yang terkena musibah banjir karena cuaca ekstrim.
Peserta sinode akan mengajak seluruh gereja untuk turut membantu warga yang terdampak banjir sebagai bukti kesehatian dan seperasaan dalam kasih. Kami juga mengajak semua warga jemaat untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, terlebih di bulan Ramadan ini, agar saudara-saudara kita senang dan bangga melihat kehadiran kita. Demikian pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta disampaikan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang gerejanya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati kita, amin. Jakarta, 4 Maret 2025, teriring salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Distrik KKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tertanda tangani Pareses Pendeta Oloan Nainggolan STH. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 510 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di Minggu Impokapit di hari ini tertulis di kitab Roma 10 ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, akhir-akhir ini Amang Inang, apa yang paling menarik yang kita dengar? Jadi yang paling menarik didengar itu adalah berita-berita atau informasi tentang perangkah atau tentang gosipkah, atau mungkin berita viral, atau mungkin juga Amang dan Inang lagu yang apalagi kalau baru bangun mau kerja supaya lebih semangat nyalakan musik. Jadi ada juga orang baru bangun langsung buka handphone, kemudian membaca berita, kemudian juga ada juga orang yang langsung menonton televisi, bahkan juga ada orang juga yang lebih cenderung juga langsung mendengar teman atau melalui telepon. Jadi ternyata Amang dan Inang, ketika kita memulai hari kita dengan masalah orang, jadi kan ketika kita menonton gosip atau berita viral, atau kan sekarang ini banyak yang FY Pro ini dengan membuat konten-konten menarik, apalagi kalau kita sedang kesedihan atau kita butuh hiburan, kita mendengar ini kita langsung tertawa. Tapi ternyata Amang dan Inang, ketika kita memulai hari dengan masalah orang lain, padahal masalah kita belum selesai, ini menambahi masalah, bukannya makin baik. Jadi ternyata otak itu perlu diisi dengan hal-hal yang baik dulu. Nats hari ini adalah topiknya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang firman Tuhan atau firman Kristus. Nats ini adalah surat atau pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma, di mana orang-orang Yahudi yang bebal terhadap firman Tuhan. Mereka sudah menerima firman Tuhan. Bahkan Yesaya, di kitab Yesaya diingatkan oleh Paulus, waktu Yesaya juga sudah dinyatakan firman Tuhan, sudah diberitakan firman Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap menolak firman Tuhan. Mereka mendengar tetapi tidak menanggap, artinya didengar dari telinga kanannya tapi lewat juga dari telinga kirinya, tidak menyimpannya di dalam hatinya. Akhirnya mereka yang adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras hatinya, tidak bisa jadi lembek. Mereka adalah pilihan Tuhan, tapi mereka paling sering bersungut-sungut. Mereka menolak anugerah Tuhan. Itu sebabnya keselamatan tidak lagi tertuju hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada semua bangsa non-Yahudi, orang-orang yang justru mereka tolak. Mereka memiliki kebanggaan. Kebanggaan mereka adalah, kami kan sudah dibawa Allah keluar dari Mesir.
Jadi kami adalah bangsa pilihan. Jadi ini sudah lebih utama. Tetapi Yesaya mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah yang membentuk mereka dan mereka tetap harus berkesinambungan. Benar, mereka adalah dibawa dari tanah Mesir, tetapi mereka perlu dibentuk, harus bertumbuh, harus dimatangkan di dalam iman mereka. Amang dan Inang ini menjadi teguran kepada orang-orang Yahudi karena dikecuekan mereka terhadap firman Tuhan. Ditambah lagi Amang dan Inang, orang-orang Kristen pada waktu Paulus menuliskan surat ini, mereka ditekan sebagai orang minoritas oleh Romawi. Jadi otomatis Amang dan Inang, bagaimana mereka bisa bertumbuh di dalam ketaatan padahal mereka sendiri tidak peduli dengan firman Tuhan? Bagaimana mungkin bisa menjadi orang yang taat ketika mereka mengacukan firman Tuhan, menerima tetapi tidak menyimpannya di dalam hati dan tidak membuahkannya di dalam kehidupannya. Maka Nats hari ini Amang dan Inang mau mengajak kita menjadi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan supaya kita bertumbuh, supaya kita taat, tetapi yang lebih utama adalah supaya kita selamat. Maka melalui Nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, Amang dan Inang, terimalah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita mungkin bisa membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi mengapa tidak taat? Jadi boleh kita mendengar firman Tuhan, banyak kita dengar firman Tuhan, tetapi ternyata tidak cukup hanya mendengar buka telinga. Kalau dikatakan, ada seorang mengatakan Tuhan itu menciptakan 2 telinga, 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar tetapi sedikit berkata-kata. Padahal justru sekarang itu Amang dan Inang lebih banyak berkata-katanya. Jadi bahkan kalau dalam forum rapat ini ya kan, kalau dalam forum rapat ketika seseorang tidak diberikan kesempatan untuk ngomong, dia sudah sakit hati. Itu kalau di dalam forum rapat sudah dibilang moderator, bukan hanya di gereja, tetapi di mana-mana, apalagi di adat. Kalau misalnya sudah dibilang raja perhatanya, kalau sudah dibilang yang satu, jangan lagi dibilang yang lain. Jangan lagi itu dimunculkan kembali. Biarlah yang pertama sudah ngomong, yang lain ikut kalau sama yang mau dikatakan. Tapi ternyata akan diulang-ulang kembali. Karena apa? Karena keinginan untuk berkata-kata. Jadi banyak orang lebih suka berkata-kata daripada mendengar. Itu sebabnya Amang dan Inang, ada juga orang kalau sudah bercerita di dalam sebuah forum atau yang berkumpul lah, misalnya yang besti ini, orang masih curhat, yang satu sudah potong. Orang masih mau menangis, tiba-tiba terkat karena digantikan curhatan yang lain. Itu kecenderungan orang kurang mau mendengar. Dikatakan dalam firman ini, terimalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Dia 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada beberapa tipe orang yang mendengar. Tipe pertama adalah tipe pendengar suara atau informasi jelas, tetapi penerima tidak mendengarkan. Ini tipenya ada 2 kemungkinan, sibuk dengan pikirannya. Jadi ada tipe pendengar suara atau pendengar informasi, tetapi tidak melakukannya. Dia mendengar, tetapi dia mendengar, tetapi sibuk dengan pikirannya. Dia dengar informasi, tapi hatinya, pikirannya ke tempat yang lain, sibuk sendiri. Mendengar firman juga seperti itu. Jadi sepertinya melihat seperti ini, tapi sesungguhnya adalah hatinya, kalau ibu-ibu nanti pulang dari sini sarapan apa ya? Nanti pulang dari sini lewat mana ya, kata bapak-bapak, biar jangan macet. Apalagi kan hari Minggu itu kan harinya keluarga termasuk. Pulang dari gereja sangat nyaman bareng keluarga sarapan walaupun hanya bubur ayam.
Jadi pikirannya menu yang minggu yang lalu sudah di sini, menu yang akan apa, yang inilah lagi lah begitu. Atau bisa juga amang inang yang pemudanya atau pemudinya, nanti ke mall mana lah ya yang dijalani. Jadi didengar, terbuka telinga terbuka, tetapi hanya informasi, karena amang dan inang karena tidak tertarik apa yang dia dengar. Ada juga tipe pendengar itu yaitu pendengar yang dangkal. Dia mendengar kata-kata dan suara, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Ini biasanya amang dan inang pesan tidak tersampaikan karena apa? Sepele. Jadi informasi itu sampai, firman Tuhan itu sampai di telinga, tetapi dia sepele. Nah wotoi deh katanya. Kan masuk, udah pernah begitu katanya, seperti itu. Stoplah dia. Yang ketiga itu pendengar evaluatif. Dia berusaha mendengarkan, tetapi tidak paham-paham maksud dari komunikasi dan tidak bisa menangkap kata-kata itu. Itu sebabnya perlu ada diskusi. Kita mendengar firman Tuhan itu di mana? Dalam ibadah, di gereja, dalam pertanyaan, dalam kumpulan, atau bahkan juga ketika kita mendengar YouTube. Tetapi apa yang kita dengar itu harus kita pahami. Yang keempat itu adalah pendengar yang aktif memberi perhatian. Telinga dibuka, pikiran dibuka, hati dibuka, akhirnya akan menumbuhkan ketaatan. Nats ini mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran itu adalah pendengaran yang baik, dan itu memungkinkan kita sama seperti Maria. Ketika dia mendengar firman, ketika dia mendengar informasi, ketika dia mendengar atau dijumpai oleh malaikat dan menyampaikan pesan surgawi, dia menerimanya, didengarnya, disimpannya di dalam hatinya. Kemudian dia menunjukkan ketaatannya, dia melakukannya. Amang dan inang mendengar, menyimpannya di dalam hati akan menimbulkan ketaatan. Jadi pasti selalu ada ancaman, sama seperti seorang penabur yang mau menaburkan benihnya. Sebelum didengar sudah ditangkap, itu karena sepele. Jadi kita mau diajak, ketika kita mau mendengar firman, maka yang terjadi adalah apa amang dan inang? Matius 7 dikatakan bahwa seseorang yang mendengar firman serta melakukannya di dalam hatinya, dia diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Datanglah hujan, datanglah angin, datanglah gelombang, datanglah ancaman, tetapi karena dia sudah teguh dan kokoh, dia tidak akan terhempas, dia tidak akan hancur. Demikianlah orang-orang yang mau mendengar firman. Orang yang mau mendengar firman Tuhan akan dikokohkan imannya, akan dikuatkan imannya, akan dibentuk ketaatannya. Walaupun banyak gelombang dalam kehidupan, walaupun banyak hal yang membuat kita menjadi orang yang lemah, yang menangis karena masalah-masalah kita, oleh karena ancaman-ancaman yang sedang kita hadapi, tetapi ketika itu kokoh, iman kita kokoh, kita tidak akan menjadi orang-orang yang surut. Hari ini, saat ini amang dan inang, gelombang masalah bertubi-tubi. Memang benar di dalam seminggu ini kita tidak ikut terancam banjir kan, seperti orang teman-teman kita yang di Bogor. Kita lihat bagaimana rumah mereka sampai tenggelam. Artinya masalah yang kita hadapi selalu ada. Mungkin masalah mereka adalah ancaman banjir, tapi di beberapa pihak juga masalah yang sedang dihadapi adalah banyaknya PHK saat ini. Kiranya amang dan inang kita tidak ada yang di PHK, tapi walaupun ada yang ikut dalam gelombang PHK, ini akan melemahkan iman, melemahkan ketaatan kita, mengancam ekonomi kita, yang akhirnya bisa menghantar kita kepada sungut-sungut, menghantar kita kepada kemarahan. Ay molo sadok kepeng murado emosi, daido ay molo sadong be, molo subui be, molo sumartimus be dapur. Kita gampang juga tersulut kemarahan kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, dengarlah firman Tuhan,
karena melalui firman Tuhan kita berhadapan dengan Tuhan yang memberikan kepastian, yang memberikan jaminan kehidupan, yang memberikan penyertaan dan penguatan. Firman Tuhan yang kita dengar membuat kita menjadi orang-orang yang taat, sekalipun banyak ancaman, banyak gelombang yang sedang menghadang kita dalam kehidupan ini. Amang dan Inang, benar banyak informasi-informasi yang sangat kita butuhkan untuk menenangkan pikiran kita, yang membuat kita tertawa, yang membuat kita mungkin memperoleh penghiburan. Tetapi yang paling kita perlukan adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mengarahkan kita kepada ketaatan dan keselamatan. Bukan hanya tentang kita tertawa, bukan hanya tentang kita terhibur, tetapi yang paling perlu Amang dan Inang, keselamatan. Di dalam mendengar firman kita berjumpa dengan Tuhan kita. Maka hari ini Amang dan Inang, semenarik apapun informasi yang ada di sekeliling kita, kiranya kita lebih terbuka untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Kita memerlukannya. Kita memerlukan vitamin terhadap roh dan jiwa kita. Tidak hanya vitamin terhadap tubuh, tetapi kita memerlukan untuk roh dan jiwa kita. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini Amang dan Inang, kita diajak melalui nats ini, terimalah berkat Tuhan. Jangan menjadi orang yang bebal. Di ayat 19 dikatakan seperti ini. Ayat 19 dikatakan seperti ini. Tetapi aku bertanya, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi apakah Israel mengerti? Kemudian ditutup kemarahan terhadap bangsa yang bebal. Bangsa Israel sudah menjadi bebal, keras. Mereka sudah mendengar firman, tapi mereka menolak. Mereka mengeraskan hati karena mereka melihat dan mengimani ketika Allah yang menyelamatkan mereka dari Mesir, ketika Allah membawa mereka keluar dari perbudakan, menyertai mereka di dalam perjalanan, itu sudah cukup. Akhirnya Yesaya pun datang, tidak mau mendengar. Paulus juga atau nabi-nabi yang lain, Yeremia juga datang, mereka cenderung lebih mendengar ajaran palsu. Ketika Nabi Obadja juga datang, mereka juga tidak paham. Ketika raja juga dijumpai, mereka juga menjadi bebal. Jadi Amang dan Inang, mereka tegar-teguk mengeraskan hati. Terkadang firman Tuhan itu seperti pedang yang bisa menyayat, menyakitkan. Tetapi ketika menyakitkan sekalipun adalah untuk kehidupan. Kan firman menegur. Datanglah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Masa kita belajar dari semut, binatang? Iya kan? Hai kau yang tengar-tenguk, belajarlah dari Tuhan, katanya. Tengar-tenguk keras, wah masa belajar padahal saya pintar, padahal saya bisa menguasai ilmu, padahal saya bisa menjadi orang yang punya jabatan, itu karena saya pintar. Bisa menolehkan sakit, terasa sakit, tapi sesungguhnya Amang dan Inang itu membawa kita kepada keselamatan. Dengarlah firman Tuhan, jangan menjadi bebal, terimalah berkat Tuhan, karena melalui firman Tuhan itulah kita akan memperoleh cahaya dalam kehidupan. Kan di Mazmur 119 ayat 125 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka jangan tutup telinga. Firman Tuhan adalah berkat kepada orang-orang yang mau mendengar. Karena di sana akan kita peroleh janji keselamatan yang tidak kita peroleh dari yang lain. Hanya di dalam Tuhan. Dengan berjumpa dengan firman Tuhanlah, maka kita berjumpa dengan Allah.
Yang ketiga, Amang dan Inang, melalui firman Tuhan hari ini kita diberikan jaminan. Allah berkenan ditemui. Ayat 20. Lagi pula dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari Aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan Aku. Namun tentang Israel ia berkata, sepanjang hari Aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah. Aku berkenan ditemukan. Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tanganku, sepanjang hari Aku telah mengulurkan tanganku. Artinya Amang dan Inang, Allah sampai sekarang berkenan ditemui. Sesuai dengan nama minggu kita hari ini, Infokafit. Berserulah, maka Aku akan mendengar. Dan itu adalah firman Tuhan kepada kita. Tuhan mau mendengar seruan kita. Maka mari kita perbanyak mendengar firman Tuhan, tapi perbanyak juga berdoa. Mari kita perbanyak terbuka untuk penyapaan dari Tuhan di tengah kemelut apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan mendua hati, karena orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya. Dunia menawarkan penghiburan sementara, tapi Tuhan menawarkan penghiburan yang abadi. Walau terkadang sulit kita lakukan karena sering dia tabrakan dengan keinginan pribadi. Dunia menawarkan bagaimana kita bergembira sesaat, tetapi Tuhan menawarkan sukacita sepanjang hidup kita. Karena setiap dia berfirman, dia juga bersamaan dengan firman-Nya menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan dijumpai, Tuhan berkenan ditemui dalam doa-doa kita, dalam setiap firman yang kita dengar. Maka Amang dan Inang, ini menjadi jaminan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah-tengah kegagalan yang kita hadapi, di tengah-tengah kemerosotan yang kita hadapi. Tuhan berkenan untuk dijumpai dan Dia senantiasa mengulurkan tangannya. Di dalam Yesus Kristus, Dia menyatakan pengasihannya. Kita hari ini sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kita diajak Amang dan Inang untuk melakukan pertobatan pribadi, melakukan pertobatan berubah di dalam Tuhan, mau dirubah oleh firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau dirubah adalah orang-orang yang mau serius mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan dan di dalam ketaatan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang menyapa kami di hari ini. Tuhan adalah juru selamat kami yang senantiasa menawarkan keselamatan kepada kami. Sampai saat ini terbuka keselamatan kepada kami orang-orang berdosa. Ajar kami untuk datang kepada Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, supaya terbentuk ketaatan, kematangan iman, sehingga kami mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami dengan tetap bergantung pada Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu kepadamu. Berkatilah jemaat-Mu di dalam segala hal yang mereka sedang hadapi saat ini, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam kemerosotan ekonomi, dalam kelimpahan ekonomi, dalam sukacita atas segala pencapaian yang mereka terima. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan melimpahi mereka rasa syukur dan sukacita, berlimpah rezeki dan juga berkati pekerjaan tangan mereka. Kami juga membawakan kepadamu jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah sakit, yang harus kontrol setiap minggu ke rumah sakit, dan juga yang pemulihan di rumah mereka. Tuhanlah kiranya yang menyertai mereka. Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan meneguhkan iman mereka untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Kiranya mereka berlimpah kasih setia, saling mengasihi, saling berkorban,
saling mendahulukan pasangan, sehingga mereka juga satu, sehati sepikir di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu perayaan kebangkitan anak sekolah minggu yang akan dilangsungkan di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati guru sekolah minggu, anak-anak bertumbuh, berkembang di dalam firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan pelayanan selama seminggu ini bersama Tuhan kami akan melakukannya. Kuatkan kami dan teguhkan kami Tuhan, supaya tetap percaya pada Tuhan dalam pembimbingan terhadap pelayanan yang akan dilakukan pelayan-Mu. Kami juga bawakan kepadamu saudara-saudara kami yang bergumul karena banjir sehingga banyak korban, banyak yang harus meninggalkan rumah, banyak yang kehilangan harta. Mereka bersedih, mereka juga larut di dalam kesedihan sehingga bisa menjadi orang-orang yang apatis terhadap kehidupan. Tuhan, kuatkan mereka dan tolong juga bantu mereka melalui kami semua. Kiranya jika kami dapat menolong mereka, kami boleh memberikan apa yang kami bisa lakukan untuk mereka. Berkatilah mereka untuk kuat senantiasa di dalam Tuhan. Berikan mereka kesabaran, dan biarlah mereka di tengah masalah yang mereka sedang hadapi, mereka dilengkupi sukacita, karena Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, merasakan kepedihan mereka. Kami juga bawakan kepadamu, yaitu orang-orang yang sedang menghadapi ancaman PHK dan yang sudah di PHK, yang akan mempengaruhi keuangan dalam rumah tangga dan kebutuhan dalam rumah tangga terhadap pendidikan dan kesehatan. Tolong Tuhan, mereka kuat di dalam iman mereka, sertai mereka, dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Ajar mereka Tuhan melihat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hal terkecil sekalipun, Tuhan mampu menolong mereka. Kiranya mereka bersandar dan tetap taat kepada Tuhan. Kami bawakan juga kepadamu pemerintahan atau pemimpin negara kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola masalah dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh negara kami, sehingga rakyat yang sedang menderita saat ini boleh terbantu dan memperoleh jalan keluar. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka juga kesehatan, berikan mereka juga Tuhan kepedulian, supaya apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami saat ini boleh sedikit demi sedikit surut dari masalah. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Suka
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.